Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 230520667. Saya akan menjelaskan tentang observasi pada bencana banjir di Sumatera Barat. Pertama yaitu observasi situasi geografis di lingkungan tempat tinggal atau potensi bencananya. Dalam beberapa waktu terakhir, Provinsi Sumatera Barat dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, longsor dan angin kencang akibat hujan ekstrim yang berlangsung berturut-turut sejak akhir November 2025. Mulai dari Kota Padang hingga daerah lain sedang menghadapi rawan bencana hidrometeorologi akibat kondisi topografi daerah yang berbukit dan curah hujan tinggi berdasarkan BPBD Provinsi Sumbar. Analisis geografisnya yang pertama, topografi Sumatera Barat, termasuk kawasan Dadok Tunggul Hitam berada di daerah aliran sungai dan lereng bukit sehingga rawan terhadap limpasan air saat hujan deras. Yang kedua, pola penggunaan lahan yang kurang memperhatikan fungsi penyerapan air, seperti penggundulan vegetasi di hulu dapat memperparah risiko banjir dan longsor secara lokal. Hal ini selaras dengan catatan bahwa deforestasi dan perubahan penggunaan lahan menjadi faktor pemicu bencana. Yang kedua yaitu observasi keadaan korban dan ketahanan dalam situasi darurat. Temuan lapangan yang saya dapati, korban bencana yang terdampak banjir dan longsor menunjukkan beragam kondisi ketahanan. Yang pertama, ada korban yang berhasil bertahan di tengah keterbatasan akses, bantuan, dan sumber daya akibat terputusnya infrastruktur. Di beberapa lokasi, warga memanfaatkan hubungan keluarga dan jaringan komunitas untuk berbagi makanan, air bersih, serta tempat tinggal sementara. Namun, di beberapa titik yang lebih parah, seperti daerah terisolasi, proses evakuasi dan penyediaan bantuan masih tertunda. Ketahanan komunitas yang sangat dipengaruhi oleh jejaring sosial di tingkat keluarga dan adat yang kuat, di satu sisi ini membantu masyarakat bertahan, tapi di sisi lain keterbatasan fasilitas umum, akses logistik, atau layanan kesehatan tetap memperlemah kemampuan mereka menghadapi bencana ekstrim. Dari perspektif Pancasila sendiri, prinsip gotong royong dan kekeluargaan sesuai nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab tampak muncul dalam respon warga terhadap situasi darurat. Yang ketiga, observasi bantuan masyarakat sekitar atau solidaritas sosial. Terdapat bukti keterlibatan organisasi dan masyarakat dalam memberikan bantuan. Lembaga kemanusiaan seperti Dompet Duafa telah membuka dapur umum dan pos layanan untuk penyintas banjir di wilayah Sumatera Barat. Seluruh komunitas lokal saling membantu mulai dari pengumpulan makanan, penyaluran pakaian, hingga penyediaan tempat penampungan sementara. Analisis solidaritas sosialnya, bantuan yang muncul dari masyarakat merupakan cerminan solidaritas sosial dan semangat kepedulian bersama. Nilai penting yang sejalan dengan Pancasila yaitu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kekuatan jaringan sosial ini membantu melengkapi respon formal ketika sumber daya pemerintah belum optimal. Yang keempat, observasi tanggap pemerintah atau civic responsibility. Asesmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah provinsi menetapkan status tanggap bencana darurat untuk seluruh provinsi dari 25 November hingga 8 Desember 2025 melalui keputusan gubernur. Kebijakan ini diterbitkan untuk mempercepat proses evakuasi, distribusi, logistik, serta koordinasi antar instansi terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, TNI, maupun Polri. Kemudian masa tanggap darurat diperpanjang hingga 22 Desember agar penanganan darurat dapat terus berlanjut dan proses pemulihan awal berjalan lebih terkoordinasi. Analisis respon pemerintahnya. Yang pertama, penetapan status tanggap darurat menunjukkan kesadaran pemerintah provinsi akan kondisi darurat yang sedang berlangsung dan berupaya untuk memobilisasi sumber daya seefektif mungkin. Namun respon di lapangan masih menghadapi hambatan terutama di area yang terisolasi dan akses bantuan yang belum merata, seperti lokasi banjir di beberapa wilayah Padang dan sekitarnya. Dari perspektif Pancasila, tanggapan pemerintah ini mencerminkan komitmen terhadap sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, karena keputusan ini dilakukan melalui koordinasi institusi pemerintahan dan rapat komando penanganan darurat. Namun, evaluasi praktik di lapangan juga menggambarkan perlunya peningkatan akuntabilitas, kecepatan, dan keterlibatan publik sesuai semangat pengabdian kepada masyarakat.
Yang kelima yaitu kumpulan kebijakan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat atau analisis kebijakan politik. Kebijakan tanggap darurat. Yang pertama, status tanggap darurat bencana alam. Pemprov Sumbar resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, longsor, banjir bandang, dan angin kencang melalui surat keputusan Gubernur nomor 360 761 2025. Berlaku 25 November sampai 8 Desember 2025. Tujuannya untuk mempercepat koordinasi penanganan mobilisasi logistik, evakuasi warga, dan aktivasi sistem komando bencana. Yang kedua, perpanjangan masa tanggap darurat hingga 22 Desember 2025. Gubernur meminta Pemda melengkapi data dampak bencana serta memaksimalkan proses pemulihan awal. Program atau data yang sudah dikoordinasi, yaitu pemerintah juga mengembangkan sistem satu data bencana untuk meningkatkan akurasi data bencana dan memperkuat forum koordinasi lintas sektor. Kebijakan dasar dan rencana penanggulangan. Provinsi Sumatera Barat memiliki rencana penanggulangan bencana provinsi 2021 sampai 2025 sebagai landasan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon bencana. Analisis kebijakan politiknya itu, kebijakan tanggap darurat ini merupakan respon politik strategis yang berupaya menjaga keselamatan rakyat serta menjaga stabilitas sosial dalam situasi krisis. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan koordinasi antar instansi dan memberikan landasan hukum bagi mobilisasi bantuan, namun efektivitasnya masih tergantung pada implementasi di lapangan, terutama dalam hal distribusi bantuan dan akses ke wilayah yang sulit dijangkau. Dari sudut filsafat politik Pancasila, kebijakan tersebut mencerminkan kepentingan umum dan prioritas kesejahteraan rakyat sesuai dengan keadilan sosial sila kelima, sekaligus menunjukkan kedaulatan rakyat melalui partisipasi berbagai komponen masyarakat dalam tanggap darurat bencana dan pemulihan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu laporan ini menunjukkan bahwa daerah seperti Dadok Tunggul Hitam memang memiliki risiko geografis bencana. Masyarakat setempat menunjukkan ketahanan dan solidaritas dalam krisis. Pemerintah provinsi telah mengambil kebijakan respon bencana dan semuanya dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan gotong royong, demokrasi dalam kebijakan publik, dan keadilan sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.